Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tidak terasa nih, kita sudah memasuki akhir dari semester 1 dan sebentar lagi penilaian akhir akan kita laksanakan. Bapak harap kalian bisa mempersiapkan dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bapak harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan catat informasi penting yang kalian temukan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Bisa kita lihat pada gambar, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dan kemudian membusuk diuraikan oleh jamur menjadi pupuk. Pupuk membuat padi menjadi subur. Dari gambar tersebut terjadi peristiwa makan dan dimakan yang akhirnya membentuk sebuah rantai yang saling berhubungan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan nih, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan tidak hanya terjadi pada ekosistem sawah. Di setiap ekosistem terdapat rantai makanan yang khas sesuai dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Berikut beberapa contoh rantai makanan. Ada rantai makanan laut. Kemudian ada rantai makanan savanah atau padang rumput. Ada rantai makanan rawa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Silahkan kalian perhatikan contoh-contoh rantai makanan tersebut yang telah tampil pada layar kalian. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Nah, peran tersebut antara lain, yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui bantuan matahari. Misalnya padi, jagung, rumput, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kemudian ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar ya jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada yang memakan tumbuhan, yaitu herbivora. Ada yang memakan hewan lain, yaitu karnivora. Ada yang memakan hewan dan tumbuhan, yaitu omnivora. Bapak harap masih ingat ya. Nah, konsumen memiliki beberapa tingkatan, yaitu ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 biasanya adalah hewan herbivora. Sedangkan konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 merupakan hewan karnivora. Nah, berikutnya ada decomposer, yaitu organisme yang memakan sisa-sisa makhluk hidup atau makhluk yang telah mati. Misalnya jamur dan cacing. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari gambar dapat kita simpulkan padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri.
Kemudian tikus merupakan konsumen 1 karena tikus memakan padi. Kemudian ular merupakan konsumen tingkat 2 karena ular memangsa tikus. Lalu elang merupakan konsumen tingkat 3 karena memangsa ular, dan belatung merupakan dekomposer karena memakan bangkai elang yang sudah mati. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup di dalamnya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Apabila satu makhluk dalam rantai makanan hilang, maka keseimbangan dalam rantai makanan tersebut akan terganggu dan akan merugikan makhluk hidup lainnya. Misalkan pada rantai makanan, pada ekosistem padang rumput nih, Bapak bercontoh. Jika singa jumlahnya berkurang atau bahkan tidak ada, maka akan menyebabkan jumlah zebra meningkat. Nah, meningkatnya jumlah zebra ini bukannya menjadi hal yang baik untuk zebra ya, malah menjadi hal yang negatif. Kenapa? Jumlah zebra yang meningkat menyebabkan ketersediaan rumput menjadi sedikit. Mereka saling berebut ya, sehingga para zebra akan kelaparan dan lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan rantai makanan dengan tetap menjaga dan melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata setiap makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup saja, sehingga satu makhluk hidup dapat masuk ke dalam beberapa rantai makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama di samping itu ada gambar rantai makanan. Kemudian di sampingnya ada gambar jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat pada jaring-jaring makanan itu panahnya lebih banyak ya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa dalam jaring-jaring makanan, satu organisme dapat memakan beberapa jenis organisme lainnya. Hal ini karena jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa jenis rantai makanan. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan tugas berikut ya. Silahkan kalian analisis apa yang terjadi pada ular, tikus, dan padi jika jumlah elang berkurang. Nah, tolong dijelaskan ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.